La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Di mana saya harus dapatkan ini? Perkenalkan, nama saya Indra Abdurrahman. Tapi sebelum saya memeluk agama Islam itu, nama saya Yohanes Soter. Dan dulunya saya beragama, asal kampung saya di Benua Martinus. Kelahiran saya di Desa Pinjauan, Kecamatan Embalohulu. Dulu ketika saya belum memeluk agama Islam atau mengucapkan 2 kalimat sadar, setiap sore ketika waktu maghrib, kebetulan kami punya televisi yang hitam putih, dan setiap sore itu ketika memindahkan channelnya dari Indonesia ke channel Malaysia, itu terdengar suara azan yang sangat merdu, yang sebelumnya saya tidak ketahui apa sih suara azan ini. Di situ tertulis kita menantikan waktu sholat maghrib. Setiap ada lantunan suara azan, hati saya bergetar. Pada suatu saat saya mencoba mengucapkan azan atau mengikuti atau meniru suara azan tersebut. Saya lari ke belakang rumah. Kebetulan belakang rumah kami itu masih ada hutannya. Disitulah saya meniru suara azan yang sebelumnya saya tidak tahu apa itu yang disebut dengan Allahu Akbar. Tapi ketika saya mengucapkan Allahu Akbar, hatiku bergetar, rasa jantungku cepat. Itu kulakukan hampir setiap sore. Saya terjemahkan, saya mengikuti, karena di sana kalau ada tulisan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Terus saya berpikir, kok aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah? Dulunya saya menyebut Allah itu Allah, karena itu A-L-L-A-H, Allah. Kalau dalam bahasa kami itu Allah ucapannya. Jadi lalu kok ini aku bersaksi, menyatakan bahwa apa sih arti bersaksi ini tadi? Nah, itu saya tidak ngerti, tapi saya hafal. Dan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasul Allah. Nah, seterusnya sampai ke hayya 'alas shalah, marilah kita sholat, mengerjakan sholat. Tuh, marilah kita mengerjakan. Berarti ini mengajak orang sholat. Apa sih sholat ini? Nah, itu saya tidak ngerti juga. Lalu hayya 'alal falah, marilah kita menuju kejayaan. Kejayaan berarti ini sukses. Marilah kita sukses. Itulah yang saya artikan kemarin. Lalu datang ke kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Saya berkesimpulan, apa sih? Sebesar apa sih Allah ini? Terakhir dan kalimat La ilaha illallah. Nah, terakhir itulah hati saya makin kuat untuk mengetahui La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Di mana saya harus dapatkan ini? Saya ingin mengetahui Islam ini sebenarnya bagaimana sih? Apa sih Islam ini? Dia mengajak kejayaan, dia bahwa bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Rasulullah Nabi Muhammad ini Rasul Allah, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, saya pun mencoba mempelajari sendiri lewat
itu tadi, kadang-kadang kalau ada pelajaran dari agama Islam, saya sering menonton, curi-curi menonton di televisi tanpa diketahui oleh keluarga saya. Nah, suatu saat saya pulang sekolah, saya ingin makan, lapar perut kan pulang sekolah. Kuletakkan bukuku, kuletakkan pakaianku ke tangan, aku ganti dengan pakaian biasa, terus ku ambil piring. Saya ingin makan, mengambil nasi di periuk nasi. Setelah itu tiba-tiba mama saya keluar dari dalam kamar. Jangan makan dulu, tolong ambilkan kayu api dulu untuk kita, untuk memasak. Padahal perut saya ini lapar. Tapi karena tadi takut melawan apa kata orang tua, saya ambillah parang, saya ambil kampak, saya ambil gergaji, dan saya ambil namanya sabit. Sabit itu tempat bawa kayu. Perut saya lapar, bawa air pun tidak. Saya pergilah ke belakang rumah, tempat saya biasa azan. Sampai di sana, tubuh saya bergetar, megang parang pun hampir tidak mampu. Tiba-tiba saya teringat dengan suara azan. Saya pun mulai melantunkan azan. Setiap saya memotong kayu, saya katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seterusnya sampai ke kalimat La ilaha illallah. Perut saya terasa kenyang. Tidak ada rasa gemetar lagi, tidak ada rasa lapar lagi, tidak ada rasa haus lagi. Sampai saya pulang ke rumah, dan sampai sorenya, sampai malam baru saya makan. Nah, saya pun berpikir, kok saya melepaskan suara azan ini, perut saya merasa kenyang ya. Nah, ketika saya disuruh lagi untuk bekerja, saya tidak takut lagi lapar. Karena dengan cara saya menirukan azan yang saya tidak tahu artinya, maka perut saya akan terasa kenyang. Begitu seterusnya, dalam mati. Itulah jawaban saya dari mereka. Pada suatu hari, tiba-tiba saya mencoba ingin mengatakan kepada orang tua saya bahwa saya ingin memeluk agama Islam. Dan saya tidak tahu agama Islam itu apa sih. Cuma pingin aja. Pada umur 13 tahun saya ingin mencoba bicara sama bapak, almarhum bapak, dengan saudara saya yang lain. Tapi saya tidak berani. Karena saya tahu almarhum bapak pasti tidak setuju dengan apa niat saya. Jadi umur 14 tahun saya pun nekat. Karena tidak tahan lagi dengan kemauan saya ini tadi. Ingin mencari jati diri, ingin mencari di mana saya harus mendapatkan atau masuk Islam ini gimana. Umur 14 tahun saya pun bersembunyi dengan sembunyi-sembunyi menitipkan pakaian saya kepada teman yang rencananya ingin pergi dari rumah. Dia merantau, ingin pergi merantau ke Malaysia, tapi saya ingin lari dari rumah. Setelah terkumpul pakaian saya
yang hanya cuma beberapa helai dan membawa beras secukupnya, itu pun mungkin 2 kiloan kali. Karena saya pun masih kecil dulu. Seiring waktu, dengan meneteskan air mata, saya jalan kaki melewati gunung, turun gunung, melewati hutan belantara, keluar hutan, menyeberangi sungai dengan sebatang kayu, tidak ada jembatan. Nah, setelah sore kami pun mencari tempat berteduh untuk istirahat tanpa ada api, tanpa bawa yang namanya senter ataupun pelita. Terpaksa kami cari kulit-kulit kayu yang udah mati, itu kami buatkan seperti obor. Setelah sekitar jam 3-an kami baru melanjutkan perjalanan lagi. Itu pun cahaya masih belum terang. Jalan menelusuri jalan setapak itu kami jalani terus tanpa lelah. Setelah tengah hari kami berhenti. Setelah tengah hari berhenti, kami masak. Setelah itu kami makan. Kami tidak ada bawa apa-apa, ikan tidak punya, yang lain-lainnya kami tidak punya, hanya terasi, garam, ajinomoto, daun ubi pun kami ambil dari kebun orang. Nah, kami ambil dari kebun orang itu, kami di sana adatnya kami, kalau kami ngambil daun ubi orang itu, kami ada tandanya. Caranya, daun ubi apabila batang ubi yang kami patah itu, kami tanam kembali. Itu tanda kami meminta. Itu adat Dayak, suku kami Dayak, kalau mau mengambil barang orang, walaupun itu tidak secara langsung kita minta. Nah, udah sore, udah siang kami makan, istirahat mungkin ada sekitar 1 jaman, atau melanjutkan perjalanan lagi sampai sore, sampai hampir gelap, begitu lagi. Perjalanan kami itu dari kampung saya yang namanya Beno Martinus, Kecamatan Balahulu, Kabupaten Kapuas Hulu, itu menuju perjalanan ke Badau. Jarak perjalanan kami itu saya pun tidak tahu berapa jaraknya. Cuma lamanya perjalanan kami itu menempuh perjalanan 3 hari 2 malam. Perjalanan 3 hari. Nah, ketiga harinya kami pun sampai di Badau. Sampai di Badau, saya mencari di mana saya harus menginap, karena saya tidak tahu ada keluarga di sana. Singkat cerita, saya pun menginap di salah satu rumah orang yang ingin menampung saya. Belum sampai 1 bulan, kebetulan waktu itu ada hari raya Idul Adha. Saya melihat orang berpakaian rapi, subuh-subuh, pergi melaksanakan sholat Idul Adha. Saya tidak tahu apa tuh Idul Adha dulu, saya tidak ngerti. Cuma saya lihat begitu rapinya, belum pergi ke tempat ibadah, tempat masjid, mereka udah mandi, wangi-wangian, pakaian rapi. Nah, di situ semakin tertarik saya. Mendengarkan orang ngaji, senang. Mendengarkan orang bersanji, senang. Pernah saya ikut mereka sebelum saya masuk Islam. Ikut mereka itu ada acara yang namanya gunting rambut untuk anak kecil. Nah, di situ saya ikut mereka. Saya lihat, ya Allah, begini indahnya kegiatan Islam.
Nah, setelah itu kembali lagi, sepulang Idul Adha, saya memutuskan ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu pada tahun 1987. Sekembali mereka pulang dari itu, saya datangi ke penghulu, ke pemuka agama di sana. Saya minta ingin disyahadatkan. Lalu mereka bertanya ke saya, apa kamu nanti tidak menyesal kamu masuk agama Islam? Kamu kan tidak tahu agama Islam itu bagaimana. Saya bilang, saya jawab dengan jujur, saya tidak menyesal. Saya ingin masuk agama Islam. Lalu bagaimana dengan keluargamu? Sekiranya ada terjadi apa-apa, apakah kamu siap untuk bertanggung jawab? Saya siap. Saya pribadi siap. Dan saya rela mati. Itulah jawaban saya dari mereka. Ketika Ustadz mengucapkan syahadat tuh, itu yang Ustadz rasakan? Allahu Akbar. Ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat itu tanpa terulang kedua kali. Nah, kalau begitu, ayo. Kalau udah niatmu begitu, kami siap. Kata tokoh-tokoh agama, pemuka masyarakat di sana. Waktu saya ingin dimasukkan Islam oleh mereka untuk melepaskan syahadat, bukan hanya diucapkan, tapi saya disuruh mandi dulu sebersih-bersihnya. Setelah itu saya diajarin dulu. Itu tanpa mereka paksakan. Saya sendiri yang mau. Dan saya sendiri yang memaksa mereka untuk membimbing saya. Setelah saya mengucapkan itu, rasa plong, rasa ringan badanku. Ketika Ustadz mengucapkan syahadat tuh, itu yang Ustadz rasakan? Allahu Akbar. Ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat itu tanpa terulang kedua kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tidak boleh putus. Dan itu kulakukan senapas, dan itu tidak pernah terbata-bata. Langsung mereka pun ada yang menangis melihat saya. Sore itu juga saya memakai sarung. Sore itu juga saya memakai peci warna hitam. Itu pun agak longgar. Peci warna hitam agak longgar. Itu pemberian orang. Saya melakukan sholat maghrib. Dan saya tidak tahu bacaannya bagaimana. Saya ikuti. Mereka berdiri, saya berdiri. Mereka angkat tangan begini, yang dulunya saya tidak tahu ini takbiratul ihram. Saya begini juga. Terus mereka meletakkan di tubuh mereka, saya meletakkan sembarangan. Saya belum tahu bagaimana caranya yang benar. Nah, jadi dengan percaya diri, saya harus bisa seperti mereka lakukan. Apa rasanya Ustaz ketika sujud pertama kali menyembah Allah? Apakah ada perasaan-perasaan tertentu nih Ustaz? Itu tidak bisa saya lukiskan lagi. Saya tidak bisa samakan dengan apa-apa. Itulah perasaan saya pertama, bahwa benar-benar di hadapan satu Allah. Di hadapan satu Allah berdiri. Saya betul-betul menyembah Dia. Bahwa saya itu yakin inilah yang sebenarnya yang harus dilakukan. Inilah yang sebenarnya. Saya pulang ke rumah, saya memikirkan, saya terbaring. Tidak ada rasa penyesalan. Dan subuhnya saya lakukan. Bangun tidur, ada suara azan, saya langsung kabur dari rumah, tempat saya nginap. Terus saya ke surau. Dan sekarang surau itu masih ada sampai sekarang. Dan surau itu memang
Disitulah tempat saya. Dan keesokan harinya saya lakukan lagi itu, sholat maghrib. Karena waktu sekolah saya kan masih kelas 2 SMP waktu itu. Nah, di sekolah itu saya punya teman masih non muslim di agama saya dulu. Itu ada satu teman menegur saya, apakah kamu tidak menyesal meninggalkan agama? Saya bilang dengan dia, saya tidak menyesal. Memang ada beberapa yang mencibir saya, yang menganggap saya bodoh, menganggap saya gila, menganggap saya ya rugi. Tapi sudah nekat bahwa saya harus, inilah jalan saya. Setelah didengar saya masuk Islam oleh bapak saya, waktu itu masih hidup beliau, dia marah semarah-marahnya. Dia ingin mengejar saya dengan membawa senjata. Nah, jadi saya ceritakan sedikit tentang bapak saya ketika beliau mendengarkan saya masuk Islam itu. Beliau itu ingin meninggalkan pekerjaannya. Pekerjaannya itu adalah dia sebagai pegawai negeri di salah satu kantor kecamatan. Padahal kampung kami itu jauh, sangat jauh di pelosok. Malahan untuk listrik aja nggak ada, kami nggak punya. Waktu belum ada listrik masuk, dan tidak ada yang namanya sinyal daripada televisi ataupun telepon. Tapi beliau mendengarkan saya masuk Islam itu ketika ada orang pulang merantau, ketemu dengan saya di jalan, melihat saya udah pakai peci, udah pakai sarung, melaksanakan sholat Jumat. Dan dia berbahasa daerah dengan saya. Bahasanya begini, namin ko masuk Melayu deh. Yang artinya begini, kamu udah masuk Islam ya? Langsung saya jawab, namin udah. Ay silo andi nona ti ama manamulo masuk Melayu. Terus dalam bahasa Indonesianya, bagaimana nanti kalau bapakmu mengetahui kamu masuk Islam? Saya jawab lagi dengan bahasa daerah, naan masalah, hindi namin resiko ko, din tanggung jawabku. Aduh, dalam bahasa Indonesianya, itu tidak ada masalah, itu dari resiko saya bertanggung jawab masalah ini. Nah, ternyata setelah dia sudah mendengarkan keterangan saya tadi, dia sampai di rumah di kampung kami. Kampung kami itu jauh sekali. Itu perjalanan 3 hari 2 malam. Jadi kampung kami itu benar-benar kampung berpenduduk entah beberapa aja, itu masih dikelilingi hutan. Dan itu pun di kampung itu cuma ada 1 televisi. Alhamdulillah waktu itu hanya punya kita aja, punya kami. Kebetulan beliau ada rezekinya waktu itu, dia beli televisi. Itu pun televisi hitam putih. Nah, apabila kalau sudah malam minggu, itu orang kampung datang semuanya. Udah seperti nonton bioskop. Itu kan ada waktu itu malam minggu itu kan ada cerita ini ya, cerita akhir pekan. Kalau malam Jumat ada cerita Peramli, tayangan gambar. Nah, itu ada 2 siaran aja, siaran Malaysia dengan siaran TVRI zaman itu. Jadi saya kembali kepada
saudara saya tadi itu, tapi bukan saudara kandung lah, saudara jauh. Dia menceritakan ke almarhum bapak, dia panggil bapak bahwa saya udah masuk Islam. Itu bapak marah semarah-marahnya. Langsung diambilnya senjatanya. Ini cerita daripada dia tadi, cerita dia ke saya. Dia ambil senjatanya, langsung dia isi dengan peluru yang namanya shotgun, yang penabur, yang isi di dalam itu ada 12 biji. Udah diisinya ke dalam senjata itu namanya senapang laras panjang, yang namanya senjata patah, senapang patah. Beliau ada itu dulu. Itu memang beliau gunakan untuk berburu rusa, berburu babi, apapun. Nah, jadi dia marah, sangat marah. Nah, menurut cerita daripada dia tadi, bahwa dia yang menyampaikan bahwa saya ini, dan dia juga waktu itu ada sekitar 1 minggu kembali lagi yang menceritakan tadi itu, ceritakan ke bapak saya, langsung ketemu dengan saya di Badau. Dia ceritakan bahwa bapakmu marah besar, dia ingin ikut saya, untungnya camat tidak mengizinkan dia libur karena banyak pekerjaan kantor yang harus dikerjakan. Tadi ini takut karena setelah diancam oleh almarhum bapak. Dan perlu kalian ketahui, saya akan datangi kalian dan saya akan tembak kalian. Siapapun kalian yang memasukkan anak saya yang bernama Yohanes Soter menjadi agama Islam. Terus KUA itu dengan komentar di atas surat, saya baca, Masya Allah, takut dia. Dia nyuruh saya balik lagi. Ke agama. Saking takutnya. Ya udah, kamu nanti karena kamu udah Islam, tapi dia belum dikatakan, kamu kan Melayu kan? Katanya. Bukan Pak, saya tetap Dayak. Baik, Dayak tetap Dayak. Kalau agama bisa beda, tapi suku tetap Dayak. Ya Pak, itulah jawaban kalau beliau. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Beliau pun mengirim surat. Hanya mengirim surat lewat yang tadi itu, yang menceritakan saya bahwa saya sudah masuk Islam. Saya baca suratnya itu, tapi sebelumnya itu dia belum sampai ke saya. Dia sampainya ke kepala kantor agama di Badau. Sampai di sana dibacanya, gemetarlah, takutlah yang Pak KUA ini tadi ini takut karena setelah diancam oleh almarhum bapak. Isinya begini: kepada yang terhormat Ketua Urusan Agama Kecamatan Badau di tempat, saya orang tuanya Yohanes Soter, yang intinya saya tidak setuju dengan anak saya yang bernama Yohanes Soter masuk agama Islam. Dan perlu kalian ketahui, saya akan datangi kalian dan saya akan tembak kalian. Siapapun kalian yang memasukkan anak saya yang bernama Yohanes Soter menjadi agama Islam, dimanapun kita berada, kalian berada, saya akan cari. Itu kata-kata bapak. Tertanda bapak ayahnya yang asli bernama Franciscus Bernardus Nambong. Itulah nama almarhum bapak saya. Terus KUA itu dengan komentar di atas surat, saya baca, Masya Allah, takut dia. Dia nyuruh saya balik lagi. Ke agama. Saking takutnya. Tapi saya tetap dengan pendirian saya. Jangan khawatir, saya bilang. Kalian tidak apa-apa. Kalaupun bapak saya nanti ingin membunuh, ingin menembak, sayalah yang ditembaknya. Saya jamin. Padahal saya masih umur 14 tahun. Saya berani mengatakan jamin ke mereka. Saya bilang, saya jamin Allah akan merubah segala-galanya. Semenjak itulah saya belajar.
belajar agama, mengaji dari alif, ba, ta, sa, jim. Setiap sore setelah maghrib saya belajar mengaji dengan hanya membawa pelita yang isinya minyak tanah. Itu pun kadang-kadang kalau ditiup angin padam, bawa korek api lagi. Itu pun korek api bukan korek api leta yang ini yang ada gasnya, tapi yang korek api yang batangan. Hidupkan lagi, jalan lagi. Kalau tidak gitu nanti bisa nyasar jalannya, kena gelap, hutan. Kampung Badau itu dulu hutan, belum seramai seperti sekarang. Saya tidak menyangka saya bisa mengaji. Dulunya saya lihat ini tulisan ini begitu rumit. Bagaimana bacanya? Bagaimana nyambungnya? Bagaimana mengucapkannya? Saya tidak ngerti. Tapi dengan kegigihan saya, dengan rasa penasarannya saya ditertawain oleh teman-teman, tertawain oleh yang lain-lain itu tertawain. Yang udah setahun lebih udah menggaji daripada saya, udah tertawain saya. Tertawain kan, namanya juga saya orang baru ya, ngaji pun kadang tidak lancar ya, ditertawain orang lah. Ya udah, saya tidak sakit hati, malahan itu membuat sendiri motivasi saya. Nah, setelah 3 tahun memberanikan diri ketemu dengan bapak saya, itu pun ketika saya sudah melanjutkan sekolah ke SLTA, yaitu di Kabupaten Kapuas Hulu, Putus Ibau. Saya dengar bapak saya ada datang dari kampung saya itu pakai motor air dari kampung saya yang namanya Kampung Benua Ujung, Kecamatan Balhulu, tidak jauh dari Martinus. Saya memberanikan diri untuk datang kepada orang tua, karena bagaimanapun saya ingat pepatah, segarang-garangnya harimau tidak akan pernah makan anaknya. Tapi sebelum saya ketemu dengan orang tua, saya sholat. Saya sholat hajat dulu. Saya sholat sunat hajat, bahwa saya ingin ketemu dengan orang tua. Saya minta kepada Allah untuk kekuatan. Saya minta untuk dilemahkan. Apa doa saya bicara sendiri, saya minta dengan Allah, ya Allah, lemah lembutkanlah hati orang tua saya. Saya berangkat dari asrama dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, jalan kaki. Itu jalan kaki itu dari asrama itu ke sungai itu ada 1 jam. 1 jam jalan kaki. Terus sampai saya di sana, saya lihat beliau belum pulang dari kantor bupati mengurus gajinya. Nah, sekali saya lihat dia dari jauh, itu bapak saya dengan membawa karung beras, turun dari oplet, turun ke sungai, ke motor airnya. Saya tidak berani masuk, saya nunggu di belakang motor airnya tuh tadi. Dia masuk, dia buka kuncinya, langsung dia masuk. Dia belum tahu saya ada nunggu dia. Terus saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Dengan nangis terharu, saya nangis, rindu dengan orang tua. Di belakangnya saya ingin peluk, saya tidak berani. Terus dia noleh ke depan. Ketika dia tahu ada orang datang, dia lihat saya kaget. Sebelum dia ngomong, saya sambar tangannya. Saya cium tangannya. Beliau pun tidak menarik tangannya. Dan saya minta maaf dengan bapak. Pak, maafkan saya telah meninggalkan. Lalu apa jawaban dia? Oh, rupanya kamu masih ingat dengan bapak. Ingat pak, walau bagaimanapun pak, saya tetap ingat dengan bapak. Karena bapak adalah satu-satunya orang tua saya.
Kalaupun Bapak marah dengan saya, bunuh pun saya siap, Pak. Jadi langsung dibahasnya masalah saya masuk Islam. Oh, benar kamu masuk Islam? Benar, Pak. Kenapa masuk Islam? Siapa nyuruh kamu? Kukira waktu itu dia udah lupa. Lalu saya bilang, tidak ada menyuruh, Pak. Saya maunya sendiri, Pak. Ya udah, kalau itu pilihanmu, ingat, jangan permainkan agama. Itu saya langsung sujud di hadapan beliau. Kupegang lutut beliau. Gemetar tanganku mencium tangan beliau. Wah, senanglah, udah mulai senang hati saya bahwa beliau ke atas dan dia menyuruh saya untuk menjaga motor. Mungkin sekitar setengah jam beliau turun lagi dengan membawa kotak dengan kantong plastik hitam yang bersih, saya pun tidak tahu. Sesampai di motor, dia bilang sama saya, nanti kalau kamu mau masak pakai ini ya. Ini untuk kamu nih. Rupanya beliau membeli periuk, membeli kuali, membeli piring, sendok yang baru, semuanya baru. Sampai gelas saja itu baru. Jangan sekali kamu pakai yang ini. Ini punya saya, ini punya kamu. Tadi karena kamu kena babi tadi itu ya? Iya, itu bekas yang satu, barang yang tidak kita boleh makan. Ya udah, kamu nanti karena kamu udah Islam, tapi dia boleh dikatakan saya, kamu kan Melayu kan? Katanya. Bukan, Pak, saya tetap Dayak. Baik, Dayak tetap Dayak. Kalau agama bisa beda, tapi suku tetap Dayak. Ya, Pak, itulah jawaban kalau beliau. Benar. Malam itu pun sampai malam hari saya disuruh pas ada azan. Saya duduk masih belum beranjak dari situ, langsung dia tegur saya. Kenapa kamu udah sholat? Itu sudah panggil tuh. Nah, itu kata beliau. Wah, dengan semangatnya saya. Ya udah, kalau gitu saya sholat dulu, Pak ya. Ya udah sholat. Kenapa ada sholat? Itu kata beliau. Pada saat itulah saya bertekad, saya ingin membuktikan ke beliau bahwa agama yang saya pelajari ini, yaitu agama Islam, adabnya luar biasa. Dan beliau mengakui itu. Karena selama saya dengan beliau, saya tidak pernah namanya mencium tangan beliau. Ketika masih bersama beliau, serumah dengan beliau. Dan alhamdulillah, karena tadi saya melihat Muslim yang sering bersalaman, yang muda salam dengan orang tuanya, walaupun bukan orang tuanya, tangannya dicium. Oh, begini. Dengannya saya perlihatkan akhlaknya Muslim dengan beliau, rupanya bisa merubah sikap garangnya bapak saya itu menjadi lembut. Sifat mudah marahnya, alhamdulillah dengan izin Allah, beliau jarang sekali marah dengan saya.